Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai model pembelajaran Project Based Learning atau sering juga kita sebut dengan PJBL. Nah, di sini kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Aing Halimatus Salamah, kemudian Ibnu Ubaidillah, Putri Zahwa Salsabila, Melani Azizah, dan Anita. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi-materi tentang sejarah, landasan teori, sampai ke kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini adapun untuk pembagiannya, Ibnu Ubaidillah akan menjelaskan tentang karakteristik PJBL, kemudian Melani Aziza akan menjelaskan tentang sejarah PJBL, Putri Zahwa Salsabila di sini akan menjelaskan tentang landasan teori. Adapun Anita di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari PJBL. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang langkah atau sintak dari PJBL. Nah, berikut merupakan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Jangan lupa disimak dan ditonton videonya. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan pada model PJBL. Di sini ada sejarah model pembelajaran, landasan teori pengembangan model, karakteristik model pembelajaran, sintaks model pembelajaran, lalu keunggulan dan keterbatasan. Nah, selanjutnya, apa itu model pembelajaran? Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada sejarah model PJBL. Pada abad 21 sejarah awal, yang pertama ada PJBL awalnya sekadar pencarian web atau tugas internet penelitian. Lalu yang kedua, jenis proyek siswa diharapkan menggunakan teknologi dengan cara bermakna untuk membantu menyelidiki, berkolaborasi, menganalisis, mensintesis, dan menyajikan pembelajaran. Selanjutnya, peningkatan peralatan teknologi menimbulkan hubungan interaktif, komunikasi antar manusia dan mesin. Lalu pada abad 21 sejarah di Indonesia, karena perubahan teknologi yang cepat tahun 2000, di dunia pendidikan Indonesia menerapkan 4 pendekatan. Yang pertama, pendidikan berorientasi kecakapan hidup atau life skill. Lalu yang kedua, kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran berbasis produksi atau hasil. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan berbasis luas atau broad-based education. Selanjutnya, landasan teori pengembangan model Project Based Learning. Teori yang mendasari model pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, dukungan Project Based Learning secara teoritis. Project Based Learning didukung oleh teori belajar konstruktivistik bersandar pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Yang kedua, dukungan Project Based Learning secara empiris. Penerapan Project Based Learning telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. Oke, selanjutnya ada karakteristik model Project Based Learning. Seperti kita ketahui bahwa model pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar. Tidak semua karakteristik dari model pembelajaran dapat cocok dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Berikut adalah karakteristik dari model pembelajaran berbasis project atau project based learning, yaitu peserta didik sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang pertama, poin pertama dari karakteristik ini antara lain, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Jadi ada suatu permasalahan atau problem, namun problem ini harus dicari dan ditentukan sendiri oleh peserta didik dan tidak ditentukan sebelumnya oleh guru. Kemudian poin yang kedua, ada peserta didik sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. Jadi problem yang sudah ditentukan atau sudah dicari sebelumnya oleh peserta didik kemudian dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga,
peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Jadi setiap informasi itu kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh peserta didik tersebut, kemudian dikelola secara berkala untuk melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak. Kemudian yang keempat ada melakukan evaluasi secara kontinu. Jadi karena sifatnya project, tentu harus melakukan evaluasi secara berkala atau secara kontinu. Selanjutnya poin yang kelima, peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika ada project, maka mereka harus mengontrol setiap hari atau melakukan kontinu secara berkala terkait dengan project yang mereka kerjakan. Jadi ketika ada project, mereka melihat kembali apakah project ini benar atau tidak, ataupun ada kesalahan atau tidak. Oleh karena itu, peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Kemudian poin yang keenam, itu hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitas. Karena ini berbasis project, maka hasil akhir yang didapat itu harus berupa produk atau hasil yang ingin mereka temukan. Kemudian hasil akhir itu akan dievaluasi apakah kualitasnya benar atau baik, ataupun harus dilakukan evaluasi kembali terhadap produk yang mereka hasilkan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh itu kelas harus memiliki atmosfer yang memberikan toleransi terhadap kesalahan dan perubahan. Karena ini bersifat project, maka ada perbedaan ataupun pemikiran yang berbeda di antara anggota-anggotanya. Oleh karena itu, kelas harus memiliki sikap toleransi terhadap kesalahan ataupun perubahan, baik itu dari segi data ataupun dari segi komponen-komponen pendukung lainnya dari proyek yang ingin dihasilkan. Mungkin itu saja yang dapat Ibnu sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah project based learning. Nah, langkah-langkah pembelajaran dalam project based learning ini sebagaimana yang dikembangkan oleh George Lucas Education Foundation, yang langkah-langkahnya terdiri dari dimulai dengan pertanyaan yang esensial, kemudian dilanjutkan ke perencanaan aturan pengerjaan proyek, membuat jadwal aktivitas, memonitoring perkembangan proyek peserta didik, penilaian hasil kerja peserta didik, dan yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Maksud di sini yaitu pertama kita mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan suatu investigasi yang mendalam. Nah, pertanyaan esensial ini diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai tema proyek yang akan nantinya diangkat. Kemudian selanjutnya perencanaan aturan pengerjaan proyek. Nah, perencanaan aturan pengerjaan proyek ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial tersebut. Nah, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang nantinya dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek tersebut. Kemudian selanjutnya membuat jadwal aktivitas. Membuat jadwal aktivitas di sini melibatkan pendidik dan peserta didik secara kolaboratif atau bekerja sama menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadwal ini juga disusun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek tersebut. Nah, setelah itu dilanjutkan ke memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Nah, peserta didik di sini bertanggung jawab untuk melakukan monitor atau pengawasan terhadap aktivitas peserta didik selama penyelesaian proyek tersebut. Nah, monitoring di sini juga dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap prosesnya. Kemudian, setelah memonitoring perkembangan proyek peserta didik, dilanjutkan ke penilaian hasil kerja peserta didik.
Nah, penilaian ini dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Kemudian memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik dan membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Setelah penilaian hasil kerja peserta didik, yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Nah, pada akhir proses pembelajarannya di sini, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Dan pada tahap ini juga peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Nah, jadi untuk pembelajaran project based learning ini sebenarnya memiliki langkah secara umum, yaitu yang pertama ya ada planning atau perencanaan, creating atau implementasi, kemudian processing atau pengolahan, kemudian dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang diungkapkan di sini yaitu menurut The George Lucas Education Foundation yang terdiri dari 6 langkah pembelajaran tersebut, yaitu dimulai dari pertanyaan yang esensial, perencanaan aturan pengerjaan proyek, membuat jadwal aktivitas, memonitoring perkembangan proyek peserta didik, penilaian hasil kerja peserta didik, dan yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelebihan dan kekurangan model PJBL. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi, di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dan proyek lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar membuat siswa lebih aktif dan memecahkan problem kompleksnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Yang kelima, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang kedelapan, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Dan kekurangan model PJBL yaitu yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Itu penjelasan mengenai materi model pembelajaran project based learning ini. Kami mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang difahami. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.